Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat berjumpa kembali dengan saya. Meskipun tidak melihat wajahnya, tapi hanya mendengar suaranya. Ya, tapi tentu itu tidak mengurangi semangat kalian untuk belajar pada pagi hari ini. Baik, kali ini kita akan belajar tentang teks laporan hasil observasi. Ya, teks laporan hasil observasi ini mungkin sudah tidak asing bagi kalian, karena dulu ada juga pelajaran tentang teks laporan hasil observasi di SMP. Tapi di SMA ini tentu saja akan dipelajari secara lebih mendalam. Kali ini kita akan belajar konsep dasar, struktur, dan gagasan pokok paragraf dalam teks laporan hasil observasi. Ya, sebelum kita membahas secara lebih mendalam tentang teks laporan hasil observasi, kita harus tahu dulu apa sih teks laporan hasil observasi itu. Nah, di sini ada kata kunci hasil observasi. Nah, apa itu observasi? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, observasi artinya peninjauan secara cermat. Berarti, teks laporan hasil observasi adalah teks berisi laporan hasil peninjauan secara cermat. Ya, berarti kamu mengamati objek, atau mengamati suatu peristiwa, atau mengamati adat istiadat, kemudian kamu tuangkan. Nah, dituangkannya dalam bentuk teks laporan hasil observasi. Kita lanjut. Baik, ini ada struktur teks laporan hasil observasi. Struktur teks laporan hasil observasi terdiri atas 4 bagian. Pertama, pernyataan umum. Kedua, klasifikasi. Ketiga, deskripsi bagian. Dan keempat, deskripsi manfaat. Nah, pernyataan umum ini berisi penjelasan secara umum tentang apa yang dilaporkan di dalam teks laporan hasil observasi. Kemudian, klasifikasi. Klasifikasi ini berisi penjenisan tentang hal yang dijelaskan di dalam teks laporan hasil observasi. Klasifikasi ini sifatnya tidak wajib. Berikutnya, ada deskripsi bagian. Nah, deskripsi bagian itu isinya penjelasan bagian-bagian dari objek yang dilaporkan di dalam teks. Kemudian, ada deskripsi manfaat. Deskripsi manfaat isinya manfaat dari objek yang diamati. Nah, sekarang kita lihat contoh teks laporan hasil observasi dan strukturnya. Tadi struktur yang pertama ada struktur pernyataan umum. Nah, kita baca pohon kelapa. Pohon kelapa atau Cocos nucifera atau disebut juga pohon nyur merupakan tumbuhan palem yang berbatang tinggi. Kelapa adalah sebutan dari nama buah yang dihasilkan tumbuhan ini. Pohon kelapa diperkirakan berasal dari pesisir Samudra Hindia di sisi Asia, tetapi sekarang sudah menyebar luas di seluruh pantai tropika dunia. Nah, bagian teks ini disebut pernyataan umum karena isinya penjelasan secara umum tentang pohon kelapa. Ini kan pohon kelapa disebut juga pohon nyur. Kelapa adalah nama buahnya, berasal dari pesisir Samudra Hindia. Nah, ini penjelasan secara umum. Makanya termasuk struktur pernyataan umum.
Berikutnya, kita baca lagi. Bagian-bagian dari tumbuhan ini adalah buah kelapa, batang, pelepah, dan akar. Buah kelapa terdiri atas kulit luar, sabut, tempurung, kulit daging, daging buah, air kelapa, dan lembaga. Batang pohon kelapa tergolong berbatang tunggal, dengan tinggi mencapai 3 meter. Pelepah pohon kelapa memiliki daun tunggal dengan bentuk pertulangan menyirip. Akar pohon kelapa berbentuk serabut, dengan struktur yang tebal, berkayu, dan membentuk bonggol. Nah, bagian teks ini termasuk deskripsi bagian, karena jelas berisi tentang bagian-bagian kelapa. Kita lanjut. Berikutnya, kita baca lagi. Berdasarkan penelitian yang ada, kelapa diyakini mempunyai banyak manfaat. Kelapa bermanfaat untuk menyembuhkan penyakit seperti TBC, luka bernanah, wasir, disentri, dan kolera. Selain itu, buah kelapa bagus untuk mengobati keracunan, karena buah ini dapat menetralkan racun di dalam tubuh kita dan dapat dijadikan sebagai makanan atau minuman. Para dokter gigi juga meyakini bahwa kelapa bisa mencegah gigi berlubang. Batang pohon kelapa juga sangat bermanfaat untuk pembuatan janur, pembungkus ketupat, dan masih banyak lagi. Nah, ini termasuk struktur deskripsi manfaat, karena menjelaskan manfaat dari pohon kelapa. Mudah kan? Nah, jadi jelas ya, cara mengenali struktur itu kayak gitu. Harus dibaca dulu, ini isinya apa? Oh, ini isinya pengertian, penjelasan secara umum. Berarti masuknya pernyataan umum atau definisi umum. Oh, ini isinya apa? Isinya bagian-bagian. Berarti deskripsi bagian. Oh, ini isinya apa? Manfaat. Berarti strukturnya apa? Deskripsi manfaat. Simple. Ya, selanjutnya kita belajar tentang kalimat utama dan gagasan pokok. Ini pelajaran klasik, tapi kadang masih ada juga yang belum paham. Kalimat utama dan gagasan pokok ini konsepnya sama, tetapi tidak serupa. Apa bedanya? Kalau kalimat utama itu adalah kalimat yang menjadi inti paragraf, berarti bentuknya kalimat. Kalau gagasan pokok itu adalah intisari atau hasil penyingkatan dari kalimat utama. Berarti gagasan pokok diambil dari kalimat utama. Paham ya? Berarti kalau misalnya di dalam sebuah paragraf kalian diminta untuk memahaminya, berarti cari kalimat utamanya dulu. Baru dari kalimat utama itu diambil gagasan pokok. Kita lanjut. Nah, ini ada contoh kalimat utama dan gagasan pokoknya. Oke, mari kita baca. Berdasarkan penelitian yang ada, kelapa diyakini mempunyai banyak manfaat. Kelapa bermanfaat untuk menyembuhkan penyakit seperti TBC, luka bernanah, wasir, disentri, dan kolera. Selain itu, buah kelapa bagus untuk mengobati keracunan, karena buah ini dapat menetralkan racun di dalam tubuh kita dan dapat dijadikan sebagai makanan atau minuman. Nah, kalimat utama dari paragraf ini yaitu berdasarkan penelitian yang ada, kelapa diyakini mempunyai banyak manfaat. Nah, dari kalimat utama ini kita ambil gagasan pokok. Apa gagasan pokoknya? Manfaat kelapa. Nah, karena kalimat utamanya ada di awal paragraf, berarti jenis paragrafnya adalah paragraf deduktif.
Ya, paragraf deduktif adalah paragraf yang kalimat utamanya terletak di awal paragraf. Kita lanjut. Kita baca lagi ya. Jika ada siswa yang melanggar aturan kelas, sanksi yang sudah disepakati wajib diberikan kepada pelanggar. Aturan kelas dibuat untuk menunjang ketertiban dan kedisiplinan kelas. Aturan kelas mulai dari piket kebersihan, piket kelengkapan kelas, aturan kelakuan di dalam kelas, dan lainnya harus didukung oleh semua warga kelas. Oleh sebab itu, aturan kelas wajib ditaati oleh semua warga kelas. Apa kalimat utamanya? Kalimat utamanya, oleh sebab itu, aturan kelas wajib ditaati oleh semua warga kelas. Gagasan pokoknya diambil dari kalimat utama, yaitu kewajiban menaati aturan kelas. Jelas ya? Nah, karena kalimat utamanya terletak di akhir paragraf, jenis paragrafnya adalah paragraf induktif. Nah, sampai di sini paham ya? Baik, ada tugas untukmu. Ya. Tugasnya apa? Buatlah peta konsep tentang materi yang disajikan dalam video presentasi PowerPoint ini. Buat peta konsepmu di kertas HVS putih polos. Kumpulkan saat jadwal tatap muka minggu berikutnya. Jadi, apa yang tadi sudah saya sampaikan, kamu catat. Setelah dicatat, nanti dibuat peta konsep. Contohnya, nah, ini contoh peta konsep. Nah, kamu bisa menggunakan spidol warna-warni, atau kalau misalnya kok nggak punya, ya pakai satu warna juga tidak apa-apa. Ya, semampu kamu, sebisa kamu, dan sekreatif kamu saja. Nah, tugas ini nanti dikumpulkan saat berangkat Sabtu Ahad depan ya. Lebih tepatnya setelah Idul Adha. Nanti dikumpulkan. Oke? Sekian materi kita kali ini tentang teks laporan hasil observasi, konsep dasar, struktur, dan gagasan pokok paragraf. Di pembelajaran berikutnya kita akan belajar mengenai ejaan yang baik dan benar, supaya kalian bisa memperbaiki kesalahan penulisan dalam teks laporan hasil observasi. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.